Oke, coba bayangin. Di salah satu klub sepak bola terbesar di dunia ada satu pemain yang jadi otak di balik semua kesuksesan mereka selama hampir satu dekade. Hari ini, kita bakal kupas tuntas kenapa Bernardo Silva itu benar-benar tak tergantikan. Dengerin deh kutipan ini. Setiap cerita indah pasti ada akhirnya. Ini bukan sekadar kata-kata puitis loh. Ini pengakuan langsung dari staf pelatih Manchester City sendiri. Udah kebayangkan betapa besarnya kehilangan mereka nanti? Dan ya, akhir dari era itu udah di depan mata. Juni 2026, setelah hampir satu dekade penuh gelar dan momen-momen luar biasa, kontrak gelandang Portugal ini bakal habis. Dia siap melangkah ke babak baru. Angkanya sendiri udah gila ya, 450 lebih penampilan. Di tim yang isinya superstar semua, dia ini pemain yang selalu ada, selalu diandalkan. Tapi angka ini nggak menceritakan semuanya. Jadi apa sih yang bikin dia begitu istimewa? Nah, untuk ngerti dampaknya, kita harus mundur sedikit. Ke alasan kenapa City dulu ngebet banget pengen rekrut dia. Jawabannya simple, karena dia udah pernah ngalahin mereka. Perjalanannya tuh kayak roket, dari talenta muda di klub masa kecilnya di Portugal, terus melejit jadi bintang di Liga Prancis. Dan di sanalah, di panggung dunia, dia benar-benar runjukin taringnya sebagai penakluk raksasa. Dia itu jantungnya tim Monaco yang fenomenal itu loh, yang bikin kaget se-Eropa. Bayangin, dia nyumbang 10 gol dan 10 assist, bawa timnya juara Liga, sekaligus nendang tim super mahalnya Pep Guardiola dari Liga Champions. Wow! Makanya pas City datang nawarin, jawabannya udah jelas. Kata dia sendiri, kalau dapat kesempatan dilatih Guardiola, ya nggak mungkin nolak. Jadi ini bukan cuma soal pindah klub, ini soal gabung ke sebuah proyek raksasa dengan ambisi menangin segalanya. Tapi, apa sih sebenarnya kualitas yang bikin dia begitu unik dan jenius? Soalnya kalau kita lihat, profilnya tuh beda banget dari tipikal penyerang bintang yang sering kita lihat. Kejeniusan Bernardo Silva itu bukan soal lari sekencang kilat atau gocekan-gocekan yang bikin heboh. Bukan. Kekuatannya tuh lebih dalam, kecerdasan super tinggi, etos kerja yang gak ada matinya, dan pemahaman taktik yang luar biasa. 13 km. Coba dibayangin, itu jarak lari rata-rata dia dikali setiap pertandingan. Gila kan? Ini yang bikin dia bukan cuma jadi otaknya serangan, tapi juga mesin yang kerja tanpa henti buat bantu pertahanan. Nah, ini nih yang bikin dia jadi impian semua manajer. Taruh di sayap kanan, dia bisa buka permainan. Geser ke tengah, dia jadi dirijen yang atur tempo. Maju dikit jadi gelandang serang, siap. Dia bisa nemuin ruang kosong dan ngasih umpan-umpan mematikan. Inilah kekuatan supernya yang sebenarnya, IQ sepak bola. Ini tuh kemampuan buat baca permainan, seolah-olah dia bisa lihat masa depan beberapa detik lebih cepat dari pemain lain. Dia tahu kapan harus lari, di mana bek lengah, dan kapan harus ngasih umpan. IQ sepak bola yang luar biasa inilah yang ngebuat dia jadi murid yang sempurna buat salah satu pemikir terhebat dalam sejarah sepak bola, Pep Guardiola. Sering banget dibilang murid teladannya Guardiola, bahkan sampai disebut pemain favoritnya. Kenapa? Karena sementara banyak bintang datang dan pergi, cuma Silva yang bisa terus-terusan beradaptasi sama taktik Pep yang selalu berubah. Kita bisa lihat evolusinya. Awalnya dia datang sebagai pemain sayap jago teknik, terus dia disulap jadi gelandang tengah yang butuh disiplin super tinggi. Sampai akhirnya dia jadi otaknya tim sekaligus mesinnya tim, gabungan sempurna antara keindahan dan kerja keras. Dan evolusi ini ya hasilnya trofi. Gak tanggung-tanggung, 6 gelar Liga Premier Inggris. Itu namanya dominasi total di Liga domestik. Terus puncaknya, trofi yang paling diidam-idamkan semua klub Eropa. Dia jadi bagian super penting dari tim yang akhirnya bawa pulang si kuping besar Liga Champions buat Manchester City di tahun 2023. Suksesnya nggak berhenti di level klub. Di panggung internasional, dia juga sukses bawa Portugal juara Liga Negara UEFA 2 kali. Ini bukti kalau kelasnya emang mendunia, dimanapun dia main. Oke, setelah menangin semuanya, dari Liga Domestik sampai Eropa, pertanyaannya jadi simpel kan? Terus apa lagi selanjutnya? Dengan kontraknya yang sebentar lagi habis, dia jelas jadi salah satu pemain yang paling diincar di seluruh dunia. Ada beberapa opsi menarik yang sekarang lagi ada di atas meja. Pilihannya macam-macam. Bisa jadi dia cari tantangan taktis baru di Italia bareng Juventus, atau mungkin pilihan sentimental, pulang kampung ke klub masa kecilnya, Benfica. Ada juga opsi finansial kayak ke MLS atau Liga Pro Saudi. Atau mungkin ke Barcelona, klub yang dari dulu naksir berat sama gaya mainnya. Jadi, pertanyaan terakhirnya adalah, buat pemain yang udah punya segalanya,
babak penutup yang sempurna itu kayak gimana sih? Apa soal nyari tantangan baru, atau justru tentang kembali ke tempat semuanya dimulai? Apapun keputusannya nanti, satu hal yang pasti, warisannya sebagai salah satu otak sepak bola terhebat di generasinya itu udah nggak bisa diganggu-gugat.